gue tunjukin ada diecast baru, udah siap koleksi posisi hook. Oke guys, jadi di video review kali ini aku akan mereview yang bener-bener spesial banget nih guys, yaitu diecast mobil Porsche 911 pabrikan Matchbox ya guys. Ini dengan livery 70 tahun anniversary Matchbox lah guys. Dan juga ini udah ada tempat buat nyimpen, jadi kalau ditaruh di meja itu enak buat dipandang-pandang. Dan nama juga aku suka bikin Lego ya guys, jadi garasinya pun terbuat dari Lego dan ini desainnya udah sesuai sama keinginanku. Oke. Dan juga ini aku pas banget, jadi aku satuin ini. Jadi ini memang dari dulu buat naruh diecast yang Liberty Walk itu, khusus yang JDM ya guys di sini tuh. Jadi makanya ada tulisan Liberty Walk JDM Group di sini ya guys. Dan akhirnya aku taruh mobil ini di sini, di tengah sini, terus aku tambahin sama ini nggak nempel ya guys. Kalian angkat gedung ini bisa kok, karena memang cuma aku taruh doang. Dan tapi main merekat sih, gak yang licin-licin gimana gitu. Jadi ini kita keluarin dulu mobilnya, atau kita angkat aja langsung. Nah guys, bisa diangkat dan ini enteng sih guys, enteng ini. Oke, untuk mobilnya ini, jadi dari pas kemarin itu aku memang rencana untuk mencari diecast Porsche yang 911 ya guys, yang RWB gitu, yang kayak ala-ala Love bagus gitu ya guys, Nakaisan gitu ya guys. Jadi untuk tampilan depan kayak gini, tampilan depannya guys. Lampunya itu agak lucu sih kalau menurut aku sih desainnya itu. Untuk lampu bagian depan kayak gini cuman cat aja. Dan juga ada lampu putih lagi nih, lampu putih ya guys, tapi kok menurut aku kok dari depan kayak kelihatan kayak gigi gitu ya. Kayak agak lucu gitu. Konsepnya sih lucu, ini lumayan gitu. Ada bempernya juga, terus lampu putih itu di bawah. Terus ini ada logo 70 anniversary ya guys, MBX. Nah itu dia 70 anniversary ya guys, dan ada 3 strip warna abu-abu, hitam dan putih. Dan ini untuk pintunya bisa dibuka, cuman dia untuk pintu nanti kita buka yang sebelah sini aja guys, karena lebih gampang untuk bukanya. Dan ini sebenarnya mungkin entah RWB atau bukan, tapi aku yakinnya RWB sih ini, kan ini lebar sih di belakang, ini bener-bener lebar, ini bener-bener kayak yang ala low well gitu. Tapi masalah ceper, dia nggak terlalu ceper sih, biasa aja gitu, agak ngangkat dikit lah, nggak, tapi nggak, untuk blokirannya nggak terlalu tinggi banget. Jadi ini bagian samping ini keren sih guys, ada tulisan Porsche di sini ya guys, ada tulisan Porsche. Terus ada juga ini yang kecil ini ya guys, tulisan apa ini, pokoknya kayak Bistain, terus anniversary 70 tahun Matchbox gitu. Ini pintunya, terus bagian dalamnya bisa kelihatan ya guys. Nah kurang lebih kayak gitu untuk bagian belakang. Bagian dalamnya, bagian belakangnya kayak gini ya kan. Ini aku yakin RWB sih, harusnya sih aku yakin ini RWB, karena untuk bokong bagian belakang itu lumayan lebar ya guys. Dan juga ada bumpernya, depan belakang ada bumper. Untuk lampunya ciri khasnya Porsche ya guys, kalau Porsche itu lampu depannya bulat-bulat, bentuknya bulat gitu ya guys, oval. Kalau di bagian belakang itu biasanya ada pipih dan panjang gitu ya guys, dari kanan ke kiri nyambung gitu ya guys. Terus ada sayapnya juga ala wing RWB. Sebenarnya ini wing standar Porsche 911, tapi untuk kadang ada beberapa RWB yang masih menggunakan wing standar Porsche 911 gitu ya guys. Tergantung pemilik atau si owner RWB-nya ini, dia kalau beli spare part wing baru mungkin ya pasti bakal pakai wing baru. Kalau misalnya memang dia adanya itu, jadi akhiran naka itu dia cuman tinggal masang-masang doang, dan tinggal nyemprot bannya itu dengan tulisan idlers ya guys. Idlers ini, bagi yang kalian belum tahu, aku jelasin sedikit tentang idlers. Idlers ini dia adalah
ajang balapan khusus mobil Porsche ya guys, Porsche 911 pada waktu itu. Dan Idles ini sebelum ketika ada Idles itu sebenarnya RWB atau Rockwell Begriff belum ada. Dan Nakai-san itu atau Akira Nakai itu terinspirasi dari balapan Idles, makanya dia itu jadi kayak Idles itu ada kayak nama lainnya gitu guys, apa gitu, Rockwell apa gitu, terus sama Nakai-san belakang itu diganti sama Begriff gitu kalau nggak salah gitu, punya ada Rockwell-nya depannya tuh, jadi Rockwell Begriff gitu ya guys. Biasanya setiap bila kalian ingin punya mobil Porsche 911 itu tidak sedikit biaya yang kalian keluarkan ya guys, karena untuk Porsche 911 itu dari spare part itu kalian beli sendiri di tokonya Akira Nakai. Jadi ini body kitnya juga bikinan dia sendiri, cuman gak langsung dipasangkan ya guys, jadi kalian beli dalam bentuk ya berbiji gitu, nanti kalian simpan di garasi, terus kalian langsung mengundang Akira Nakainya ke rumah kalian atau garasi gitu ya guys. Bakal dia kerjain sama 2 hari biasanya paling lama itu, dan yang bikin lama itu sebenarnya cuman nunggu spare part yang kalian pesan itu datang ke rumah, itu butuh waktu 1 tahun lebih, kurang lebih 1 tahun sampai 2 tahunan lah. Jadi yang lama tuh sebenarnya itu, tapi untuk proses pemasangan body kit itu cuman sebentar banget loh guys, cuman 2 hari aja tuh, sama ngasih si rem itu ya guys, itu kayak cairan rem gitu ya, jadi di pinggir-pinggirnya tuh dikasih si rem gitu, terus apa ya, jadi bakal melekat gitu, dan juga tetap dikasih baut-baut untuk fendernya gitu ya guys. Untuk velgnya ini main keren sih, main dalam sebenarnya. Nah, dan juga kalian harus ikut membayar penginapannya Nakai-san selama berada di Indonesia. Gak mungkin kan dia, misalnya kalian ngundang Akira Nakai itu untuk mengcustom mobil kalian yang ada di garasi itu, dan setelah selesai proses customnya langsung pulang kan nggak mungkin ya guys, pasti dia istirahat dulu jadi kalian harus membayarkan biaya kamar hotel itu untuk Akira Nakai kayak gitu. Jadi untuk orang yang punya Rockwell Begriff di Indonesia ataupun di negara lain itu benar-benar hebat banget, dan karena semua orang mungkin punya Porsche, tapi nggak semua orang punya Porsche Rockwell Begriff ya guys. Nah, oke, jadi sekarang kita bahas untuk bagian sampingnya ya guys. Kita buka dulu pintunya ini. Mana ya, dia agak-agak ngeri-ngeri sedep sih kok bukanya nih. Bentar ya guys. Nah, untuk bagian dalamnya kayak gini ya guys. Untuk bagian dalamnya itu ada kayak instrumen itu ya guys, yang bulat-bulat itu, kalian tahu kan? Kalau kalian naik mobil yang keluaran tahun 19-an biasanya speedometernya masih bulat-bulat dan masih sederhana banget gitu ya guys, masih klasik vintage gitu ya guys. Dan ada setirannya juga di situ, dan kelihatan juga ada tuas koplingnya, ada juga dashboardnya. Ini lumayan keren juga sih untuk bentukannya ini ya, cetakannya keren juga. Dan ini kursinya ini kalau yang dipakai buat road trip ya guys, atau buat balapan gitu ya, atau kebanyakan LWB di Indonesia sekarang itu rata-rata kursinya cuma 2, dan di belakang itu ada space yang kosong ya guys, itu biasanya dipakai atau dimasukkan ke dalam situ roller bar ya guys, yang besi itu, palang besi itu sebenarnya untuk kok fungsi muninya ya guys, itu untuk apa ya, keamanan kalau misalnya kayak tabrakan atau segala macam lah, yang tidak ingin kita terjadi gitu ya guys, yang kita nggak mau terjadi. Terus itu berfungsi untuk melindungi mobil ini agar bentuknya masih tetap dan bisa melindungi pengemudi yang ada di ruang kemudi ya guys. Itu jadi roller bar itu kayak palang besi gitu ya guys, dan setiap pabrikan itu punya bahannya masing-masing dan beda-beda, ada yang ringan, ada yang berat juga, ada yang dari carbon fiber, macam-macam dari brand-brandnya guys. Tapi yang ini, khusus yang ini, di belakang ini masih ada kursi lagi kayaknya, dan tidak ada roller bar. Tapi untuk bagian bawahnya ini, lantainya ini lumayan detail juga sih guys,
Terus juga pintunya ada ukiran-ukirannya ya guys, ada ukiran kayak pegangannya gitu ya, kayak ada pegangannya, terus ada kayak buat exhaust nya gitu ya guys. Misalnya di pintu kan, dalam bagian dalam sini kan ada tombol buat naikin kaca atau tombol buat buka kunci pintu mobil kan, bisa gitu ya guys. Ini lumayan jelasnya ukiran-ukirannya. Oke, kita tutup lagi. Nah, oke, sudah kita tutup. Dan aku jujur sih guys, aku suka banget bagian sampingnya ini, karena aku setiap lihat bagian samping ini bener-bener mencerminkan sebuah Porsche yang bener-bener keren dan gahar banget untuk segi roda ya guys. Nah, ini aku ceritain sedikit. Jadi setiap brand diecast itu bannya beda-beda, ada yang karet, ada yang plastik, ada yang macam-macam lah gitu ya guys. Dan untuk ban meshbox kali ini, kalian tahu guys, aku punya meshbox itu nggak terlalu banyak, cuman dua ya guys, cuman dua. Aku punya meshbox satu ada di sini ya guys, tank yang warna krim itu ya, sama ini. Karena memang jujur aku sebenarnya, aku untuk meshbox aku nggak terlalu koleksi banyak, dan ketepan ini kemarin pas aku nyari di tokonya dapat meshbox yang bagus kayak gini. Dan sebenarnya aku cari itu adalah low weight backliftnya dan Porsche 911 ini yang memang menjadi cikal bakal untuk sebuah RWB ya guys. RWB itu sebenarnya diperuntukkan untuk semua Porsche, tapi Porsche yang kebanyakan RWB itu dan lebih cocok menggunakan body kit RWB itu adalah Porsche 911 atau Porsche Carrera juga boleh ya guys. Itu dia cocok banget karena bodinya untuk dipasangkan body kit itu cocok ya guys, dia nggak terlalu lebar gitu. Dan ini sebenarnya untuk fender-fendernya nggak terlalu kelihatan gimana gitu, tapi kayaknya ini udah low weight baggage, karena aku lihat dari bagian belakang itu benar-benar mirip guys, benar-benar lebar dia bokongnya guys, benar-benar kayak low weight backlift. Cuman dia kurang ceper aja, nggak tahu ceper, tapi nggak apa-apa. Masa keceperan itu bebas ya guys, karena nggak semua mobil itu harus ceper, dan ada mobil yang ceper, ada mobil yang itu apa yang agak tinggi itu ground clearance-nya itu memiliki keunggulan masing-masing ya guys, jadi nggak harus ceper gitu ya guys. Oke. Dan untuk livery di bagian belakang sini ada garis-garis juga yang main keren ini ya guys, kayak bendera start itu ya guys. Kalau kalian lagi di pertandingan F1 atau MotoGP ya guys, itu misalnya ada bendera yang kotak-kotak itu ya guys, ini motifnya kurang lebih hampir sama ya guys, kayak mirip gitu ya guys, kayak bendera start gitu. Jadi auranya kayak balap banget, kayak racing banget gitu ya guys. Dan untuk bagian belakangnya ini, bagian belakangnya keren banget guys. Ini sayap nih ya, wing ini ciri khasnya low height backlift ya guys, aku suka banget. Jadi kebanyakan low height backlift itu kayak gini. Jadi untuk bagian belakangnya ya guys, lampunya ini keren banget, dia benar-benar detail. Terus ada lampu sennya juga, ada lampu standarnya juga ya guys. Dan ada tulisan Porsche di tengah sini, nggak tahu kelihatan apa enggak ya. Ini sepertinya sudah kelihatan ya guys, tulisan Porsche di sini bagian lampunya itu. Jadi ini lampu, terus ada tulisan Porsche-nya itu ya guys, benar-benar tengah lampu. Ini di atas ini ada tulisan turbo ya guys, yang kecil ini ya guys, persis di bawah sayap ini ada tulisan turbo. Dan ini memang keren banget. Untuk velgnya ya guys, seperti yang aku bahas tadi, setiap pabrikan diecast itu memiliki bentuk velg yang beragam. Dan untuk mungkin karena ini produk spesial ya guys, karena ini memperingati 70 tahun anniversary Matchbox, jadi produk ini mungkin cetakan agak spesial dikit dan lebih detail ya guys daripada Matchbox yang reguler ataupun Matchbox yang biasa lah, yang keluaran per bulannya atau setiap mereka buatkan itu. Ya, ini kan produk spesial ya guys, belum tentu tahun depan mungkin ada lagi atau gimana, belum tentu ya guys. Jadi ini cuman keluar satu kali cetak aja. Dan ini bagian velgnya main dalam ya guys, kelihatan dalam. Terus juga ada yang bikin keren itu, ada strip warna oranye gini ya guys. Ini terus juga ini mirip kayak ini sih guys, kalau untuk velgnya mirip kayak Nissan Silvia Galaxy Drift sih, agak mirip dikit gitu. Karena velg kayak gini sebenarnya lumayan langka, tapi nggak terlalu langka juga, lumayan banyak lah. Tapi biasanya dipakai untuk mobil-mobil sport kayak gini ya guys.
Dan pas banget, ini keren banget ya guys, warnanya hitam rodanya, jadi benar-benar. Dan ini juga untuk cetakannya tuh keren dia, jadi dia velgnya itu realistis, gak kayak biasanya diecast kebanyakan yang velgnya tuh heboh-heboh, coraknya yang gak karu-karuan ya guys, karena kadang juga cuman plastik aja gitu dikasih motif ban kayak gitu ya guys. Ini untuk velgnya sih keren sih, ini benar-benar realistis dan benar-benar kayak velg mobil beneran gitu. Dan memang ini velg mungkin terinspirasi dari velg mobil beneran ya guys, dan termasuk custom juga ini untuk velgnya guys, karena standarnya nggak kayak gini ya guys, Porsche 911 itu. Dan ini keren banget, jadi velg yang bagian belakang itu dia cenderung masuk, cenderung ke dalam gitu ya guys. Dan kalau yang ini nggak terlalu ya guys, yang depan ini ya guys. Jadi ini memang ban depan sama belakang kayaknya agak ada perbedaan sedikit ya guys untuk lebarnya guys, kayak gitu. Untuk detailing oke sih sejauh ini ya guys, kalau dari samping ya gini ya guys, belakangnya gini nih benar-benar kelihatan lebar ya kan. Aku yakin ini memang RWB sih, kayaknya sih RWB, cuman tidak tertulis di kotaknya. Dan aku punya bukti kalau produk ini adalah produk yang special edition ya guys. Ini buktinya ya guys, Matchbox 70 years special edition moving parts. Oke. Dan untuk sayap, biasanya diecast itu sayapnya cenderung tebel ya guys, cenderung kelihatan tebel dan terlalu apa ya, gak realistis gitu, gak kayak sayap beneran. Kok sayap beneran itu kan memang rata-rata sayap tuh tipis-tipis gitu ya guys, tapi kuat gitu ya guys. Biasanya diecast itu kalau yang sayapnya agak cenderung tebal, biasanya itu bertujuan untuk supaya aman dan gak gampang patah bagian sayapnya itu ini ya guys. Karena ini plastiknya plastik, bukan plastik yang lemah banget yang ini, tapi aku tetap gak pernah megang sayapnya ini karena ya takut kalau bengkok atau gimana pun. Tapi ini sayapnya ini keren banget ya guys, ini mencerminkan mobil RWB yang sesungguhnya guys. RWB nya guys, belakangnya lebar banget, dan setiap RWB itu mempunyai lebar masing-masing ya guys. Ada yang paling lebar itu RWB yang warnanya biru kalau nggak salah, kalau nggak biru ungu ya guys, itu paling lebar ya guys. Dan setiap RWB ada nomornya, dan oleh naik Akira Nakai atau Nakaisan itu dikasih namanya sendiri-sendiri kayak gitu. Dan Porsche ini mobil buatan dari Eropa sana guys, jadi bukan produk Jepang ya guys, produk Eropa sana pokoknya, Itali sih kalau nggak salah ya guys. Dan di sini di fender depan ini ada tulisan Falcon ya guys, Falcon ya guys. Dan di sini ada tulisan Bristine. Nah itu ya guys, Bristine, terus ada 70 years itu ya guys. Dan ini keren banget sih guys, kalian kalau datang ke dealer Porsche itu yang dealer resmi ya guys, ini keren banget sih, ini benar-benar kayak Porsche yang baru gitu, dan benar-benar nyata banget, benar-benar keren banget. Bagian sampingnya benar-benar kayak mobil Porsche RWB itu mirip banget kayak gini ya guys. Dan juga untuk bentuknya juga udah ini sih, bentuknya ini apa ya, proporsional, dia bentuknya proporsional, enggak, jadi benar-benar sesuai dengan aslinya dari segi lekukan, ketebalan apa ya, kabin atau bentuk mobilnya kan ada kayak gini kan, mobil itu kan ada yang gepeng, ada yang enggak tebel gitu ya guys. Ini lumayan gepeng sih, nggak terlalu tebel banget lah, jadi benar-benar aerodinamis dan itu. Dan juga untuk cetakan spionnya lumayan keren sih kalau menurut aku guys, cetakan spionnya keren ya guys, karena biasanya kalau mobil atau diecast tuh rata-rata spionnya tuh dicetak di bagian sampingnya sini ya guys, bukan di bagian pintunya. Ini dia nyambungnya ke pintu sini, satu cetakan sama pintunya ini. Nah, dan ini kalian ada tangkainya kelihatan, jadi bukan menyatu sama body, bukan ya guys, jadi dia di pintunya gitu, dan bentuknya benar-benar kelihatan jelas ya guys, cuman karena memang gak ada kacanya aja, dan dicat warna oranye sesuai dengan warna mobil. Dan ini keren banget ya guys, kayak spion-spion di Mini GT gitu ya guys. Tapi biasanya kalau di Mini GT spionnya kan, karena Mini GT rata-rata nggak ada yang bisa dibuka pintunya, jadi spionnya itu apa ya, dia bisa ditempelin gitu, kayak ada lubangnya di pintu terus dimasukin gitu ya guys.
kayak gitu sih. Tapi benar-benar aku suka banget sama detail sampingnya ini. Uduh, keren guys, keren banget guys. Kalian kayaknya wajib punya guys, karena ini cuman keluar sekali cetak aja guys, cuman keluar sekali aja dalam 1 tahun, dan juga untuk harga worth it banget, dan benar-benar worth it banget. Ini murah banget ya guys, harganya kurang lebih 40 ribuan lah. Dan untuk harga yang semua ini kalian harus punya, karena ini keluarannya setahun sekali. Jarang ya guys. Dan aku sebenarnya untuk produk ini lumayan kaget juga sih guys, tiba-tiba udah 70 tahun anniversary aja si Matchbox ini guys. Aku kira kan Matchbox baru 20 tahun dia bikin pabrik diecast kayak gini, ternyata udah 70 tahun guys. Lama juga ya. Dan ini untuk produknya ini 70 tahun Matchbox ini, selain Porsche ini ada juga model-model yang lain, ada mobil Jeep segala macam, Toyota Tacoma kalau nggak salah, atau Hilux gitu ya guys. Oke, mungkin untuk review kali ini cukup sampai sini saja. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe, dan bagi kalian dan penonton-penonton yang lama dan selalu setia menonton di channel aku ya guys, aku ucapkan terima kasih. Dan oke, untuk review kali ini cukup sampai sini saja. Setelah ini aku akan memperlihatkan ya guys foto-foto dari mobil ini yang benar-benar keren banget dari bagian per bagiannya. Oke guys, dadah.